Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Danang Triartanto dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu, yaitu di Departemen Teknik Kimia, yaitu Teknologi Polimer, dengan kode mata kuliah TKK 213131, yang merupakan sifat mata kuliah ini, yaitu pilihan, dan SKS mata kuliah ini berjumlah 2 SKS. Dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Insinyur Wahyu Hasokawati, MASC, dan saya, Danang Triartanto, STMN. Deskripsi dan tujuan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teknologi polimer merupakan salah satu mata kuliah pilihan pada bidang teknologi material di Departemen Teknik Kimia UGM. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari klasifikasi dan struktur rantai polimer, prinsip kerja kinetika polimerisasi, prinsip teknologi polimerisasi, dan pengolahan polimer, sifat-sifat serta karakterisasi polimer, serta memahami produk-produk polimer tingkat lanjut. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penerapan polimer di bidang teknik kimia, baik sebagai material maupun sebagai hasil reaksi polimer. Luaran pembelajaran mata kuliah ini atau learning outcome, yaitu pertama, menjelaskan klasifikasi dan struktur rantai polimer. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan kinetika polimerisasi. Yang ketiga, menerapkan prinsip polimerisasi dan teknologi pemrosesan polimer. Yang keempat, menguraikan sifat-sifat serta karakterisasi polimer. Yang kelima, memahami produk polimer tingkat lanjut. Topik pembelajaran kali ini, yaitu pada pekan pertama, berisi tentang pengenalan dan reaksi polimerisasi, yaitu pada 2 jam pelajaran. Luaran pembelajaran ini sesuai dengan LO1. Kemudian pekan kedua yaitu polimerisasi kondensasi serta konsep Flori pada reaktivitas polimerisasi kondensasi dengan 2 jam pelajaran yang meliputi LO1 dan LO2. Pada pekan ketiga yaitu polimerisasi kondensasi dan polimerisasi adisi dengan 2 jam pelajaran dan luaran pembelajaran yaitu LO2. Pada pekan keempat, yaitu polimerisasi adisi dengan mekanisme kationik anionik, laju reaksi serta karakterisasi dengan waktu pembelajaran 2 jam pelajaran dengan LO2. Kemudian topik pembelajaran pada pekan kelima, yaitu polimerisasi adisi dengan waktu pembelajaran 2 jam dengan luaran pembelajaran LO2. Kemudian pada pekan ketujuh, yaitu polimerisasi emulsi dan produksi polimer di industri dengan 2 jam pelajaran dengan luaran pembelajaran LO3. Kemudian di tengah semester ada ujian tengah semester yang dengan waktu 2 jam pembelajaran yang meliputi LO1, LO2, dan LO3. Kemudian pekan ke-10 yaitu membahas tentang kopolimerisasi dengan 2 jam pembelajaran dengan memenuhi LO3. Kemudian pada pekan ke-11 yaitu penentuan berat molekul dengan waktu pembelajaran yaitu 2 jam pembelajaran dengan memenuhi LO4. Kemudian pada pekan ke-12 yaitu karakteristik polimer dengan 2 jam pembelajaran dengan pemenuhan luaran pembelajaran LO4. Kemudian pada pekan ke-13 yaitu proses polimer yang dialokasikan dengan 2 jam pembelajaran yang memenuhi target pada LO3. Kemudian pada pekan ke-14, yaitu pengetahuan tentang polimer di pasaran, dengan dibahas 2 jam pembelajaran untuk memenuhi LO5. Kemudian pada pekan ke-15, yaitu presentasi dan diskusi, dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran meliputi LO3, LO4, dan LO5. Kemudian yang terakhir yaitu ujian akhir semester dengan 2 jam pembelajaran yang melingkupi LO3, LO4, serta LO5. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu Student Centered Learning atau SCL, kemudian ceramah yang didukung dengan tutorial, video, dan kuis interaktif, studi kasus nyata atau Problem Based Learning,
kemudian kuliah tamu dari alumni atau praktisi, kemudian ada tugas atau diskusi kelompok dengan melibatkan collaborative learning, kemudian yang terakhir yaitu presentasi dan diskusi dengan dosen pengampu. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari UTS sebanyak 40%, ujian akhir semester atau UAS 40%, dan tugas yaitu 20%, di mana masing-masing komponen meliputi dari tugas individu, satu tugas individu, dua tugas kelompok, TS, serta UAS. Untuk syarat kehadiran pada mata kuliah ini yaitu 75%. Sedangkan untuk total nilai dari mata kuliah ini dapat dari A sampai E. Referensi pada mata kuliah ini dari buku serta jurnal atau publikasi yang baru terbit. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah ini. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Polimer. Perkenalkan, saya Danang Trihartanto. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang polimer, yang mana melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Oke, apakah screen saya terlihat, rekan-rekan? Sudah terlihat, Pak. Oke, oke, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang polimerisasi kondensasi. Nah, apa sih polimerisasi kondensasi? Sebelumnya kita intermezzo dulu ya. Jadinya polimer itu terdiri dari berbagai macamnya. Bahwa yang pertama, polimer itu dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama by origin atau dari asalnya. Itu ada dari alami atau sintetik, seperti itu. Kalau dari alami, mungkin sering kita temui ya, seperti karet, kemudian kapas, serat-serat kain, itu merupakan bagian dari natural polymer atau polimer alam. Namun kita juga ada polimer sintetis. Polimer sintetis banyak kita jumpai. Seperti kalau rekan-rekan sekalian membeli makanan, kemudian ada kemasan. Kemasannya berupa polietilen, kemudian polipropilen, seperti itu. Itu merupakan polimer sintetik atau yang dihasilkan dari reaksi kimia. Kemudian kalau sekarang kita akan menjelaskan by kinetic atau mechanism, yaitu secara step growth atau polimerisasi kondensasi atau dan polimerisasi adisi secara berantai. Kemudian nanti mungkin setelah UTS kita akan membahas tentang by application, ada elastomer, plastic, fibers, and coatings. Gitu. Nah, secara polimerisasi sendiri terbagi atas dua hal ya, yaitu polimerisasi kondensasi atau step growth. Kemudian ada polimerisasi adisi atau pertumbuhan secara berantai. Bisa dilihat ya di bagian step growth. Itu polimernya itu pertumbuhannya tidak merata. Bisa dilihat yang bagian kiri atas. Kalau secara step growth bisa dilihat ya, misal kita memiliki suatu monomer. Jadinya monomernya ini yang putih itu tidak aktif ya, kemudian yang merah itu aktif, yang memiliki gugus fungsi. Mungkin kalau rekan-rekan bisa di kimia organik ya, dulu ada gugus hidroksil, kemudian gugus karboksilat, kemudian ada gugus ether, ester, dan sebagainya. Apabila reaksinya bisa secara berantai, kita bisa membentuk polimer. Misal di salah satu gugus aktif, misal ini hidroksil ya. Jadinya hidroksil bertemu hidroksil atau hidroksil bertemu karboksilat, nanti lama-kelamaan dia akan membentuk suatu langkah reaksi. Misal dari sini, kemudian nanti dia akan bertambah lagi di daerah yang lain. Bisa di sini atau di daerah yang lain. Jadinya kalau polimerisasi kondensasi itu tidak melulu secara berdekatan, namun secara tersebar. Jadi lama-kelamaan dari polimer itu dia akan terbentuk. Nah, merah-merah ini merupakan polimer. Sedangkan kalau polimer secara adisi, dia akan terbentuk secara berantai.
Misal dari merah ini, region ini ya misal. Nah, nanti dari region-region ini dia akan terbentuk suatu jaringan atau rantai polimer. Jadinya misal ini jaringan A, nanti dia akan bertemu di sini, nanti lama-kelamaan dia akan membesar jaringannya. Seperti ini ya, lama-kelamaan membesar dan akan memenuhi suatu dari rangkaian. Seperti itu. Nah, itu secara umum secara polimerisasi kondensasi atau kita sebut step growth. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya dari step growth itu? Yaitu biasanya terdiri dari dua molekul atau dua gugus fungsi yang berbeda. Contohnya yang paling umum itu apabila hidroksil bertemu dengan karboksilat. Kalau hidroksil dan karboksilat nanti akan membentuk suatu ester. Makanya kita sering dengar namanya polyester kayak gitu ya. Itu polyester bahan untuk membuat pakaian. Nah, kemudian selain itu reaksi dari polikondensasi ini akan bereaksi secara cepat di awal. Jadinya karena dia itu tidak berantai ya, jadinya dari satu region ini nanti mungkin dari region lain juga terbentuk seperti ini. Jadinya kalau polimerisasi kondensasi itu ciri-cirinya terdiri dari dua gugus fungsi yang berbeda, kemudian reaksinya akan cepat awal terbentuk. Nah, ini kalau pengen lebih jelasnya tentang polimerisasi kondensasi itu harus terbentuk dari dua spesies, minimal dua spesies, yaitu misal polihidroksil dengan polikarboksilat seperti itu. Dia akan terbentuk suatu yang pertama monomer dengan monomer karena terbentuk dua menjadi dimers, kemudian terbentuk lagi nyalur lagi menjadi trimers seperti itu. Kemudian reaksi ini bisa terbentuk dengan dua skenario ya. Misal dari A dan B. Misal molekul A, misal polihidroksil dengan polikarboksilat akan membentuk polihidroksil dan karboksilat, nanti dia akan menjadi suatu ester seperti itu. Kemudian dia nyalur lagi menjadi poliester. Yang mana kalau poliester itu seperti benang ya. Nah, kemudian kalau skenario 2 mungkin di awal sudah terbentuk AB seperti itu. Monomer A, monomer B, monomer A, monomer B. Nah, dari monomer ini bisa menyisip ke antara monomer A dan monomer B. Mengapa bisa begitu? Karena di monomer A dan monomer B itu ada gugus fungsinya ya. Jadinya selama ada gugus fungsi, reaksi itu terus berlanjut. Nah, ini mungkin kombinasi-kombinasi berbagai reaksi antar dua gugus fungsi. Jadinya kalau polimer kondensasi itu harus memiliki dua gugus fungsi yang berbeda, minimal dua. Itu misal hidroksil dan karboksilat akan membentuk ester, yang mana nanti polimernya menjadi polyester. Kemudian ada NH2 atau gugus amina bereaksi dengan karboksilat, dia akan menjadi gugus amida, nanti akan membentuk polyamide atau polyamida. Kemudian ada OH dengan NCO. Biasanya kalau NCO, kalau di alam kita bisa menemukan di selulosa ya, seperti itu kita bisa mereaksikan itu, maka dia akan membentuk uretan, akan membentuk poliuretan. Salah satu apa ya, aplikasi poliuretan yang kita sering temui itu biasanya di popok ya, popok pembalut, atau rekan-rekan tahu kan kayak kasur Palembang kayak gitu, tahu kan yang kasur tipis kalau mau enak banget kalau kita mau nonton TV gitu. Nah, itu biasanya bahannya dari poliuretan. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, Samuel, gimana? Di 4 step sebelumnya, Pak, Mm-mm. saya mungkin izin melihat di screen-nya, Pak, di slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya ini. Sebelumnya lagi, maaf. Oke, boleh. Oh, satu lagi, Pak, maaf. Ini. Ya, betul, di step growth ini, Pak. Itu kan Hmm, langkah 3 ke 4, saya melihat lebih banyak gugus aktifnya di nomor 3 ya, Pak, dibanding nomor 4, Pak. Itu
kenapa bisa berkurang ya, Pak? Ya, betul. Karena begini, pertanyaan yang bagus ya dari Samuel, sangat eh, observasinya sangat tepat. Jadinya yang namanya step growth polymerization atau polimerisasi kondensasi, kalau kita next step ya seperti itu. Ini hasilnya merupakan air seperti itu. Nah, jadi saya ingin bercerita, kalau polimerisasi kondensasi itu hasilnya merupakan polimer yang panjang dan air. Namun, kalau apabila air ini tidak kita ambil atau kita tidak uapkan seperti itu ketika saat bereaksi, itu reaksinya akan kembali menjadi monomernya seperti itu. Itu merupakan salah satu sifat dari polimerisasi kondensasi. Jadinya air itu merupakan pengganggu ya di sini. Nanti produk kita itu entah akan balik lagi menjadi monomer atau tetap menjadi jumlahnya segitu-segitu aja berat molekulnya. Nah, apabila ini ada air, jadinya untuk menjawab pertanyaan dari Samuel tadi, itu pertanyaan bagus sekali. Jadinya 3 ke 4, untuk agar 4 itu selalu penuh, maksudnya atau tidak berkurang, kita harus melakukan pengambilan air seperti itu. Nanti ada contohnya di slide berikutnya di aplikasi ini. Seperti itu, Samuel. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini merupakan yang ditanyakan dari Samuel tadi. Nah, kita akan membuat polyester. Salah satu polyester yang paling terkenal yaitu polyethylene terephthalate atau kita menyebut PET. Kira-kira rekan-rekan di sini menemui PET itu di mana sih? Produk PET. Setahu saya di kemasan-kemasan produk makanan, Pak, atau minuman ya. Betul. Jadinya kita sering menemui PET itu biasanya di botol minuman. Kalau rekan-rekan bisa lihat di bagian bawah ya, dasar dari botol ada tulisannya PET seperti itu. Nah, PET sendiri itu bahannya dari asam ftalat. Asam ftalat ini yang mana memiliki gugus fungsi dari karboksilat dan direaksikan dengan ethylene glycol atau ethylene glycol yang memiliki gugus fungsi OH, di mana dari COOH ini bertemu dengan OH, nanti dia akan membentuk suatu gugus fungsi baru yang namanya ester. Seperti itu. Ini ada esternya ya yang panjang seperti ini. Kemudian ada reaksi sampingnya yaitu air. Nah, kita bisa menuliskan ya dari yang panjang ini menjadi COOH dan OH seperti itu. Ini merupakan dari tereftalik acid atau asam tereftalat. Nanti apabila asam tereftalat ini reaksinya kita biarkan, lama-kelamaan akan membentuk suatu rantai polimer yang sangat panjang atau kita sebut sebagai polyethylene tereftalat. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tadi melanjutkan dari pertanyaan Samuel ya, jawabannya kita harus mengambil air secepat mungkin ketika kita melakukan proses polimer. Rekan-rekan sekalian, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengambil air dengan cepat? Dipanaskan mungkin, Pak. Ya, betul. Salah satunya adalah dipanaskan. Kalau di dalam industri untuk reaksi pembentukan PET itu ada dua cara. Cara yang pertama kita panaskan. Namun di dalam industri kimia seperti kita tahu panas, listrik itu merupakan komponen biaya ya yang dapat memakan dari biaya produksi yang akan memotong dari keuntungan suatu industri. Nah, salah satu caranya itu selain dipanaskan, tekanannya dikurangi. Karena apabila air nanti tekanannya berkurang, kita kurangi di dalam sistem, itu dia akan cepat menguap. Seperti itu, walaupun dengan suhu yang relatif lebih rendah ya, seperti itu. Lanjut, kalau nylon 6.6 kira-kira fungsinya untuk apa rekan-rekan? Mungkin benang, Pak. Ya, betul. Jadinya nylon 6.6 itu fungsinya untuk benang ya, nilon 66 itu.
yang bahannya dari asam adipat. Asam adipat ini terdiri dari, ini rantainya lurus ya, terdiri karboksilat dan memiliki gugus amina atau amine kalau bahasa Inggrisnya. Sehingga dia akan membentuk suatu gugus yang namanya gugus amida. Seperti itu. Kalau ini Kevlar, kira-kira tahu apakah fungsinya Kevlar? Ini fungsinya sangat spesifik. Seperti Kevlar. Setahu saya buat ini ya Pak, peralatan yang anti peluru gitu Pak, Kevlar. Ya, sangat benar ya. Jadinya Kevlar ini fungsinya untuk anti peluru, rompi anti peluru, atau mungkin sebagai sarung tangan apabila bekerja di dalam kondisi yang ekstrim, misal panas, seperti itu biasanya terbuat dari Kevlar. Kemudian formaldehyde resin atau resin formaldehid. Nah ini sebenarnya ada banyak sekali resin formaldehid jenisnya, tapi ini yang paling umum ada 3, yaitu ada phenol formaldehyde, urea formaldehyde, dan melamin formaldehyde. Kalau phenol formaldehyde sendiri itu fungsinya untuk bakelit. Bakelit biasanya di peralatan listrik ya, seperti itu yang tegangannya tinggi, ataupun peralatan memasak, tapi peralatan memasak sangat jarang biasanya menggunakan bakelit. Kemudian ada urea formaldehyde. Ini sangat terkenal aplikasinya, biasanya untuk lem atau adhesif. Dan yang terakhir, ini mungkin sangat terkenal, melamin formaldehyde. Fungsinya untuk apa, rekan-rekan? Sehari-hari kita sering menjumpai. Pengawet, Pak. Salah. Bukan. Ada yang lain? Sangat terkenal. Melamin. Ada salah satu kuncinya melamin. Ada yang tahu? Peralatan ya Pak? Peralatan makan. apa? Iya betul, peralatan makan. Nah, salah satu fungsinya dari melamin formaldehyde yaitu untuk peralatan makan. Jadinya kita pertama mereaksikan dari gugus ini melamin ya dengan gugus yang kita punya, dengan gugus OH-nya nanti akan bereaksi, jadinya masing-masing dari gugus fungsi dari gugus aminanya akan bereaksi dengan gugus OH-nya, sehingga dia akan membentuk memanjang seperti itu. Jadinya di antara satu kaki dengan satu kaki yang lain dia akan terhubung dan semakin panjang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa sih melamin itu, kalau rekan-rekan tahu, mungkin nyeduh kopi atau makan mie instan mungkin ya, ketika panas-panas tuh melamin masih oke kayak gitu, mungkin nggak pecah atau apa. Salah satunya itu karena dia memiliki yang namanya siklis ya. Di sini ada siklisnya, atau bukan benzen ya, karena ini bukan C. Jadinya salah satu kunci kalau kita ingin membentuk suatu struktur yang kuat, kaku, itu kita harus memiliki suatu struktur yang siklis di sini. Nah, itu akan terbentuk suatu polimer yang kuat. Berbeda dengan ini ya, lem, cair, lentur, seperti itu merupakan karakterisasi dari lem. Dia nggak punya siklik ya, rantai yang siklik. Jadinya dia tidak lebih kuat tetapi lebih lentur. Sedangkan bakelit sendiri ini cukup kuat. Nah, kira-kira karena dia memiliki gugus siklik yang banyak, dia otomatis tahan terhadap panas atau beban mekanik seperti itu. Nah, begitu melamin. Nah, ini referensi yang saya dapat seperti itu. Kira-kira dari rekan-rekan ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Mungkin saya izin bertanya, Pak. Oh boleh, Dave. Kalau dari beberapa reaksi tadi yang ada ditampilkan itu kan sering dilihat adanya penambahan katalis itu ya, Pak.
Tapi kalau Mm-mm. yang biasanya kita hanya tahu secara gampang itu kan katalis hanya mempercepat reaksi. Tapi Betul. kalau dalam konteks polimer ini, apakah memang peran katalis itu ada fungsinya dalam proses pembentukannya? Dia bisa mempengaruhi dalam bentuknya. Karena kan kalau polimer kan kita Mm-mm. memodifikasi bentuk begitu ya Pak ya. Apakah Iya cuma betul. mempercepat reaksi atau dia memang ada perannya untuk modifikasi dari bentuk polimer itu sendiri? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadinya kalau kita ingin membuat suatu polimer, hal yang paling penting adalah struktur seperti itu. Dan bagaimana kita menentukan struktur yang baik? Salah satunya dengan pemilihan katalis. Jadinya kalau kita katalisnya tidak spesifik atau tidak dapat menginginkan suatu struktur tertentu, berarti dari katalis tersebut kita tidak bisa menggunakannya. Jadinya untuk studi tentang katalis dan sebagainya untuk polimer itu memang diperlukan studi atau penelitian yang lebih lanjut. Misal ya, misal melamin formaldehyde itu memang membutuhkan suatu katalis agar reaksinya cepat. Mungkin kalau begini dia juga bisa bereaksi. Tapi karena kita berbicara industri ya, otomatis kita lebih cepat. Nah, karena kita seumpama menggunakan katalis yang tidak sesuai, itu bisa jadinya seperti ini. Nanti reaksinya ini, nanti dia di salah satu gugus fungsi, dia bisa memanjang di salah satu gugus fungsi saja. Karena di gugus fungsi yang lain, mungkin pernah belajar kimia organik seperti itu, karena ada hambatan sterik ya, mungkin hambatan sterik yang lebih besar, mungkin dia tidak dapat masuk ke salah satu gugus fungsinya, malah dia memanjang seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Otomatis melaminnya jadi, iya jadi, tapi kuat tidak seperti itu. Kalau dari segi kualitas enggak ya, tapi kalau melaminnya jadi, iya jadi, tapi enggak kuat seperti itu. Jadinya kalau katalis memang penting. Oh iya, sudah cukup Pak. Oke, ada yang lain? Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.